kami dari salah satu kelompok di 9K. Nama saya Giovan. Dan nama saya Dio. Saya dari absen 17. Dan saya dari absen 18. Dan hari ini kami akan membahas dampak positif teknologi informasi dan kegunaannya bagi kehidupan sehari-hari. So, hari ini kami akan mengundang dua narasumber kami yang bernama Darren. Dan yang narasumber kami yang kedua adalah Karis. Oke, mungkin kalian boleh perkenalan dulu deh. Dari siapa? Saya Darren Rafael Nugroho dari absen 9. Dan saya Karis Agusti, sering dipanggil Karis, absen nomor presensi 6 dari 9K. Oke, jadi gimana nih kabarnya kalian dari ini? Ya kalau ya baik ya. Oke, namakan dulu nih. Sudah, Kalau nanti boleh sih. Oh, iya, boleh sih. Oke, ini mau langsung to the point atau mau bincang-bincang lagi nih? Enaknya Langsung aja dulu. langsung aja ya. Oke, mungkin dari Mas Dio dulu aja. Oke, sebelumnya aku pengen tahu nih, menurut kalian tuh apa sih pengertian teknologi buat kalian? Mulai dari Mas Karis dulu. Teknologi buat manusia Yes. pastinya. Teknologi menurut saya buat manusia itu sangat penting dan itu nggak bisa dipisahkan. Kita bahkan di era-era ini, di era-era zaman kita sekarang itu pasti dalam hal apapun ada teknologi dan kita tidak dalam tanda kutip ya teman-teman, kita tidak bisa hidup tanpa teknologi karena dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan teknologi bahkan tiap menit ya. Kalau menurut saya gitu. Oke, mungkin buat Mas Darren nih, apa pengertian teknologi buat Mas Darren? teknologi itu perangkat, kalau menurut saya itu perangkat yang memiliki kecanggihan luar biasa dan itu membantu manusia. Teknologi sendiri itu sangat membantu diri saya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin mungkin kalian punya hobi lah ya. Hobi Mas Karis apa nih? Main game, basket, ya tidur. Oke, Mas Darren mungkin hobinya apa? Beda lah ya. Oke, nggak jauh beda. Jadi kegunaan teknologi dalam hobi kalian ini kira-kira apa? Mungkin dari Mas Darren dulu. Teknologi dalam hobi itu karena hobi saya bermain game. Teknologi itu membantu saya dalam seperti adanya wifi itu membantu saya dalam bermain game sehingga mengurangi kelelahan. Oke. Dan untuk Mas Karis sendiri? Kalau buat saya teknologi buat bagi hobi saya itu pertama ya kan saya hobi basket jadi saya bisa mengetahui beberapa cara buat cara bermain basket yang benar atau cara-cara efektif yang untuk melatih skill juga. Kalau buat game itu juga sama bisa cari informasi dan game sendiri pun itu dari teknologi kan. Oh iya, benar sih. Nah, mungkin kalian nih salah satu yang terpintar gak di kelas ini? Oh, jelas enggak. Tidak ya. Tapi gak apa-apa. Aku mau tanya aja nih. Kira-kira kapan sih munculnya teknologi di era yang kapan gitu menurut kalian? Kira-kira kapan gitu? Menurut saya tuh teknologi mulainya canggih kayaknya tahun 90-an ke atas deh mulai canggih. Oke. Kalau buat Mas Karis mungkin? Ya nggak beda jauh ya dan kita tahu jelas itu mulai keluar gadget HP yang datar nggak ada tombol-tombolnya itu mulai dari 2009 ke atas Pak. Oke. Selanjutnya, menurut kalian perkembangan dari teknologi itu sendiri tuh ada dampak negatifnya apa gitu? Dampak negatifnya sendiri dari Mas Karis. Oke, kalau dampak negatif dari perkembangan teknologi itu sangat banyak ya yang kita ketahui, banyak munculnya kejahatan lalu bisa berbuat hal-hal curang dan lain sebagainya. Contohnya aja deh pengalaman ya, orang tua saya pernah ditarik nih uangnya nih sama penjahat karena tidak teliti dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Jadi pasti banyak kejahatan dan pasti banyak hal-hal negatif lainnya. Mengenaskan ya. Oke. Buat Mas Darren kira-kira apa? Sebenarnya dampak negatif dari teknologi itu bisa membuat kita malas. Oh iya, Malas sekali. Contohnya, kita biasa kalau sebelum adanya nih, ya, nyebut aplikasi ya. boleh. Gojek, Grab, itu kan kita bisa beli makanan secara online. Kalau zaman dulu sebelum ada Gojek, Grab itu kan kita mau nggak makan pergi sendiri, Tuh. beli sendiri,
naik motor sendiri, naik mobil lah. Nah, dengan adanya Gojek dan Grab itu kan membantu kita lebih cepat dalam membeli makanan. Jadi tinggal kita tunggu di rumah, nyantai sambil handphone itu makanan sudah datang gitu kan. Nah, itu membuat kita juga lebih semakin malas. Oke. Apa lagi ya, Nah ya? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Mas? Masih bingung sih saya. Oke. Masih bingung. Berarti kita masih perlu gali lagi ini ya. Masih perlu. Oke, bagaimana rasanya ada perkembangan teknologi secepat ini nih? Ini cepet banget nih. Langsung ngableng gitu. Kita kaget. Loh, kok tiba-tiba udah ada kayak mungkin ya saya dengar itu ada robot, terus ada AI. Itu ya bener banget loh. Kok bisa ya secepat itu? Kira-kira Mas Karis, kira-kira kenapa? Mungkin karena manusia yang dari sifat aslinya yang pengen tahu ya, oh kok rasanya ini kurang, kita coba bikin yang baru yang menurut mereka bisa memudahkan. Dan sebenarnya dalam hal-hal memudahkan itu ada dampak-dampak negatif yang tersimpan. Jadi di belakang tuh ada banyak negatifnya kalau misalnya mau dilihat ya. Oke, kalau Mas Darren mungkin Oke, bagaimana rasanya ada perkembangan teknologi secepat ini? Perkembangan teknologi secepat ini sebenarnya rasanya tuh kadang bisa kaget, bisa tiba-tiba ada teknologi ini. Dan saya kan emang ya tau lah ya, kita bukan gaptek sih ya, dari apa ya, finansial ekonomi. Oh iya, Jadi oke. kurang bisa itu mengikuti teknologi, karena kan teknologi sekarang saking canggihnya kan harganya mahal-mahal. Iya. Juga teknologi sendiri itu menurut saya semakin cepat itu sebenarnya sangat baik, karena membantu kita, cuman juga dampak negatifnya juga banyak ya dari teknologi yang sangat canggih sekarang ini. Oke. Ya, lagi ya nanya. Bingung nggak sih? Kamu mau nanya apa lagi? Ada mungkin pertanyaan lagi? Oke, untuk masalah yang pastinya kan setiap perkembangan tuh pasti ada dampak positifnya ya. Nah, menurut kalian tuh perkembangan teknologi yang terasa cepat banget ini tuh ada dampak positifnya. Menurut kalian apa tuh? Positif ya yang kami rasakan pastinya ya. Iya. Dampak positifnya itu sangat memudahkan kehidupan sehari-hari. Contohnya kita yang tadi yang aplikasi hijau-hijau itu kita bisa langsung, terus habis itu kita juga bisa mendapatkan komunikasi dan informasi yang sangat luas, bahkan dari Indonesia ke luar negeri pun kita bisa juga dapat informasi-informasi itu. Kalau buat Mas Darren mungkin apa nih? Teknologi bagi saya itu memudahkan dari transportasi juga. Ya, dengan adanya aplikasi hijau itu tuh, kan banyak banget kegunaannya, dari transportasi, makanan, juga paket, ya kan? Kita juga bisa pesan dari aplikasi hijau itu, pergi kesinilah, mau kemana pun gitu kan ya. Untuk ke luar negeri pun sebenarnya sudah, sekarang juga ada aplikasinya kan, tinggal beli dari itu, kita tinggal ke bandara langsung berangkat selesai kan. Aplikasi biru ya. Oke. Ada ditanya Masih ada yang mau ditanya? Pusing sih. Informasi. Apa ya? Apa lagi ya? Kira-kira ada nggak nih potensi resiko ketika ada dampak teknologi informasi yang dalam sektor pendidikan? Kira-kira ada nggak resiko? Risikonya ya, kalau resiko itu pasti banyak. Mulai zaman sekarang kita sebagai pelajar pasti sangat merasakannya ya. Yang awalnya kita harus belajar dari buku yang tidak bisa bermain keluar, tidak bisa bermain di dalam dan harus keluar. Dan sekarang kita bisa belajar di rumah, bahkan bisa main di rumah. Jadi pasti sering deh, ya kita di depan orang tua tuh, sini buku nih, buku. Terus di dalamnya buku itu ada HP, kita main HP kan itu nggak bisa. Ya iya kan, ya kan. Itu yang bikin anak-anak sekarang itu jadi malas. Jadi bahkan pemerintah luar negeri yang
sebelumnya mereka sangat cepat-cepat untuk melancarkan teknologi dalam pendidikan, sekarang lebih memilih untuk kembali ke masa lalu, yaitu menulis dan melengkapinya. Ya, yang di Swedia. Swedia. Lalu terakhir nih, apa penting dalam teknologi? Apakah teknologi itu penting? Yang penting, ya teknologi itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita, membantu kita. Cuman karena teknologi itu kan perkembangannya sangat pesat sekali, itu kadang juga ada risikonya yang lumayan juga berbahaya mungkin bagi kita. Ya walaupun sangat cepat, teknologi itu kan memang teknologi itu kan sangat cepat bagi kita. Nah teknologi itu Apakah penting dalam teknologi? Kayak misal teknologi itu pentingnya apa? membantu kita mencari informasi lah, komunikasi lah, dan mendapatkan teman-teman baru lah. Itu bisa dari teknologi, dari aplikasi yang ada membantu kita. Untuk contohnya untuk promosi, kita kadang bagi seorang yang ingin berjualan sesuatu itu kan kita bisa promosi dari aplikasi, contohnya aplikasi. Itulah. Ya, kayak waktu 9K ya. Sekarang promosi itu. Promosi ya. Makanya kan beli di 9K ya, guys. Iya, dalam promosi ya. Oke, mungkin masih ada ceritanya. Ada pastinya. Nah, kan dalam tadi seperti yang dibilang sama Mas Darren tuh kayak teknologi itu sangat membantu dalam penyebaran informasi ya Mas. Nah, dalam penyebaran informasi itu pastinya akan ada yang namanya seperti berita bohong ya atau hoax gitu. Nah, cara untuk biar kita nggak gampang terjerumus sama berita kayak gitu-gitu tuh gimana gitu? Mulai dari Mas. Kalau menurut saya tuh untuk lebih mendalami lagi ke informasi tersebut. Jadi dari informasi yang kita dapat dari itu tuh kita perdalam lagi informasi, kita cari lagi, kita perdalam lagi untuk mendapatkan apakah itu benar atau salah gitu. Setuju. Mungkin mungkin Mas Dio atau kita udahin aja. Sudah sih. Oke guys, terima kasih ya udah dengerin podcast kita. Dan ya kami mau terima kasih buat para narasumber kami, yaitu ya makasih ya bro. Nanti ditraktir ya. Oh ya, nanti traktirnya itu aja ya. Oke guys, makasih. Jadi